ketemu kembali. Nah, berarti ada kaitan gitu. Tanpa kosa dan Beda bahasa akun Facebook nih. nyambung. Ya, ya. sebagian Gitu. Nembang Jawa kosa. Ono pandita karya wangsit pindha kombang angajab tawam susuk angin endi nggone Ya, ngono. Ya nek endi gone. lawan keling kampung wekasane langit jero Ya iya. isine uluk wong wang yang pikiringku Yo tunggu. apa ing Jangan kotoran kirim. wayang opsimakur uluk ngungkuli langit kusumo grahing tawang mongang supit kuane ware lawan amat geni aget kamar mewah kang srengenge pine tuwin kang banyu kino biang dahono muruk binesmi tumika petak ingkang pawana tiniyo tanggal pisan kapurnaman yen anenon sentek pisan anigrasi Udong ramping panjenengan Bangsa Grema sejak lama. ono kayu ngawurwa sawiji wit duwana epang ketlat papat akedemi gorumambi aprakomokakum tembang lintang saukulang sari andaru kilat poinsu surya lantengsu asirat gunawan dan apa pujo apa sumpah pratiwi oyot degayu gojro ampun makatan ikan Allah sekatan nanti murah nanti kok awet langsung pamil awan au kau ngaten tak wonten Oke. Mboten napa-napa. Matur nuwun Bapak, mboten napa-napa. Alhamdulillah sampun saged dipun kumandhangaken. Baik, teman-teman sekalian, tiba saatnya kita kembali ke narasumber. Dan selanjutnya adalah Bapak Wawan yang akan memaparkan tentang Sastra Jendra Hayuningrat atau Sastra Kertawadiningrat ini. Kepada beliau langsung saja waktu dan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Kakung Pramidi, Bapak Teguh, Bapak Heru Hadi, Bapak Tarno, Mas Aris dan teman-teman semua yang saya hormati. Pada malam hari ini, sebagaimana kita dengarkan tadi, tema yang kita bahas yaitu
Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu, sebagaimana yang tadi diceritakan oleh Bobo Heru Rahadi sebagai dalang, yaitu berkenaan dengan lakon alap-alap Sukesi. Jadi alap-alap Sukesi itu artinya sayembara memperebutkan Dewi Sukesi, gampangannya begitu. Nah, ngelmu Sastro Jendro Hayuningrat itu sebagaimana yang tadi telah dipaparkan panjang lebar, intinya adalah ilmu petingan. Ilmu petingan artinya berarti ilmu yang sangat berharga, yaitu jalan atau cara untuk menggapai kesempurnaan hidup. Tentu hidup di bahagia di dunia dan di akhirat, maksudnya begitu. Tetapi nama ilmu ini sebenarnya dari agama Hindu, tapi oleh para pujangga dulu kemudian diadopsi ke dalam agama Islam, yang ternyata kita bisa mengambil intisari dari ilmu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Jadi Pangruwating Diyu itu artinya barang siapa yang memiliki ilmu ini gitu, kalau dari raksasa bisa menjadi manusia biasa, kalau dari manusia biasa ini martabatnya meningkat, kalau dalam pewayangan bisa menjadi dewa, gambarnya begitu. Nah, tentu karena ini merupakan suatu ilmu yang bertingan, ini menarik ditanya kan. Nah, babon atau lakon dalam pewayangan yaitu alap-alap Sukesi, yang ilmu ini juga identik dengan sastro tanpa papan, sastro tanpa tulis, yaitu sastro cetha, artinya sastra yang jelas. Cetha itu jelas. Sastro cetha wadiningrat, tapi merupakan rahasia Tuhan. Tapi merupakan rahasia Tuhan. Tadi Pak Tarno juga sudah nembang Dandang Bulo yang 3 bait itu berkenaan dengan sastro cetha wadiningrat. Jadi ini bagi orang Jawa saya kira memang kita perlu tahu tentang kandungan makna ilmu ini. Dimulai dari Ono Pandito Akarya Wangsit. Jadi ada seorang pandito atau orang sepuh atau pujangga lah namanya gitu, yang mendapatkan wangsit atau bisikan goib. Nah, bisikan goib itu yaitu seperti kumbang atau lebah yang akan terbang ke angkasa. Nah, ini kan tangeh lamun. Kalau kita lihat laron itu kan ke atas, setelah ke atas apa? Laron itu loh, setelah menuju matahari. Belum sampai matahari ke atas jatuh. Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya susuh angin ngendigone. Jadi susuh atau rumah angin itu di mana tempatnya? Dan galihnya tanaman kangkung. Gitu. Galih kangkung itu orang banyak pokoknya galing kangkung. Nah, ini namanya ilmu panunggal. Namanya ilmu panunggal. Tentu bermuatan makna filosofis dan makna maknawi, bukan makna letterlek, bukan makna apa adanya, tapi makna harfiah. Di mana batas antara langit dan samudra isinya bambu, mana punggungnya neker atau gendiran, atau digiring punglu tadi itu, digiring punglu. Nah, kemudian mana bekas tapak kaki burung pontol yang sedang terbang, kan namanya saja namanya ungkapan filosofis atau simbolis, tentu tidak ada kan gitu. Tapi ini ilmu panunggal. Kita baca terjemahannya. Jadi mana bekas tapak kaki burung kontol yang sedang terbang. Jadi seperti burung terbang ke angkasa yang melebihi langit dunia, yang menebarkan wewangian di angkasa. Nah, selanjutnya bait yang kedua, wong angangsu pikulane warih. Jadi wong angangsu pikulane warih lawan amek geni ade damar miwah kang srengenge pine tuwin kang banyu kinung yang dahono murup binasmi bumi
kapetak ingkang ternyata sekang jana. Itu serupa ya semua. pawono tiniup tanggal pisan kapurnaman yen anenun sentek pisan anigasi kudu ngrap ing pandangan. Terjemahnya, orang yang sedang mencari air dengan membawa pikulan berisi air. Ini maknanya adalah orang yang sedang berburu. Kalau kita hendak berburu kepada orang sepuh, orang yang sudah makrifat gila, itu kita harus mengetahui ilmu rambu-rambu terlebih dahulu. Jadi kalau dalam Islam ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi kalau orang yang makrifat gila itu artinya orang yang sudah wilayah ihsan. Sehingga kita harus tahu tentang rambu-rambu, tentang apa sih rukun Islam itu, apa sih rukun iman itu, dan seterusnya. Jadi sebelum kita belajar kepada orang yang wasito, namanya gitu, orang yang tajam penglihatan mata hatinya, maka ini harus mempersiapkan ilmu lahiriah terlebih dahulu. Jadi orang yang sedang mencari air dengan membawa pikulan air, isinya air. Kemudian mencari api dengan membawa penerangan lampu atau api juga. Nah, ini ilmu panunggalnya semakin jelas. Menjemur matahari. Matahari kan tempatnya panas, sumber panas. Nah, ini penjemur matahari. Meminum air dengan air pula, membakar api dengan api. Jadi membakar api dengan api. Makanya lagunya Ebit itu juga menarik, menjaring matahari, kan ada begininya. Jadi kalau yang tapi kurang tajam kalau dikaitkan dengan ilmu sastra Cetha Adiningrat ini, nanti bikinan begitu, membakar matahari gitu. Kemudian meniup angin tanggal 1 atau tanggal pertama bagai bulan purnama. Kemudian ketika menenun sekali sentek pisan anigasi. Jadi ini seperti kuda ngerap ing pandangan. Jadi seperti kuda berlari kencang hilang dalam pandangan. Jadi orang ini gambaran orang yang mau meninggal. Nah, iso itu seperti ini, sentek pisan anigasi, sawi, tersiksa dan sebagainya. Nah, ini apa pesan dari para pujangga terpilih. Kemudian ono kayu apurwa sawiji yang tadi dikembangkan oleh Pak Tarno, wit buwono pang kiblat papat dan seterusnya, yang artinya ada sebuah kayu atau pohon permulaan, yaitu pohon jagat raya yang memiliki cabang 4 kiblat. Daunnya seperti mega-mega, dedaunan muda seperti cahaya pelangi, bunganya bintang-bintang di langit. Sari bunga seperti kilat, buahnya matahari dan rembulan memercikkan embun dan hujan, puncak pohon hingga mencapai angkasa, akarnya seperti angin. Ini semua gambaran tentang ilmu panunggal. Jadi ini kasanah keilmuan bagi orang Jawa yang ini misalnya kita kaitkan dengan misalnya begini. Jadi kita membaca alam. Jadi ayat itu ada 3 ayat Al-Quran, misalnya gitu. Ini ayat tertulis, kemudian ayat alam, ini alam yang terbelah ini. Bisa bumi, geni, angin, itu juga alam. Kemudian ada bintang, matahari, rembulan, samudra, ini juga alam. Jadi ayat tertulis Al-Quran misalnya, kemudian ayat alam yang tergelar ini. Yang kedua, ayat alam ini juga tokoh-tokoh di dunia, tokoh-tokoh besar itu juga ayat, artinya kita baca. Nah, berikutnya adalah ayat hati. Nah, ini merupakan perpaduan dari ayat yang tertulis Al-Quran misalkan, kemudian ayat alam dan ayat hati. Ketiganya tidak mungkin bertentangan karena sinkron satu dengan yang lainnya. Misalnya contoh ketika kita sholat menghadap kiblat, kita takbiratul ihram, yang kita hadapkan ketika sholat itu telapak tangan kita ini yang di depan kan putih, sedangkan punggungnya kan hitam. Jadi yang kita unjukkan ini adalah yang putih, misalnya begitu. Ini apa kita baca. Kemudian ketika bayi lahir, mengapa kok menangis? Ini membaca, oh ternyata kehidupan di dunia ini, ya kalau bagi orang mukmin kan ibaratnya penjara. Jadi kalau bagi orang kafir, ini kan suka merupakan kesukaan dalam kehidupan. Jadi seperti tadi, maka anak kecil yang
bayi yang baru dilahirkan itu nangis. Dan kemudian tapi gegem. Mengapa kok gegem? Karena punya gegeman. Itu sudah dibekali oleh Allah, yaitu berupa hati. Dengan hati tadi itu dia bisa bisa membedakan antara yang benar dan salah. Kemudian kalau jam 2 malam kenapa ada kokok ayam, misalkan oh ternyata waktunya orang beribadah yang dengan khusyuk dengan baik itu jam 2 malam misalnya. Jadi itu semua ada dalam ilmu sastra Jindro Hayuningrat Pangruwating Diyu, yang tadi Pangruwating Diyu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Heru, yaitu setelah menerima wejangan dari Resi Wisrawa, kemudian Prabu Sumali tadi yang semula raksasa kemudian bisa berubah menjadi manusia biasa. Ini kan masih belajar menulis, masih belajar kepenulisan. Sedangkan bagi orang Jawa ini sudah di atas menulis. Artinya setelah fase menulis sudah selesai, maka kemudian di atasnya itu justru sastra tanpa papan dan sastra tanpa tulis. Ini kan berarti kan lebih mendalam. Artinya bukan hanya tulis sudah terlampaui. Jadi menulis sudah terlampaui, kemudian gilirannya adalah sastra tanpa papan, sastra tanpa tulis. Nah, maka tapi harus menulis dulu, harus belajar menulis dulu. Setelah itu dinaikkan ini tadi, kandungan sastra tanpa papan, sastra tanpa tulis. Jadi alam yang tergelar ini adalah sastra. Berarti kan kita membaca alam, membaca ayat-ayat alam. Ini tentu ditingkatkan, frame-nya ditingkatkan, kuotanya adalah ditingkatkan, sehingga kita berusaha untuk memaknai hidup ini, berusaha dengan nilai-nilai yang positif, yang baik, yang masalah di dunia. Saya kira sekian, nanti sambung diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.